Jadi tadi kalau soal kiprah, kemudian prasyarat, dan juga modal-modal sosial, modal-modal religius, spiritual, kedua sosok ini bisa dikatakan la roiba fih hudan lil nahdiyin. Clear itu. Bahkan jika memang ini kan persoalan sebetulnya to be or not to be kan, terjadi atau enggak, kira-kira begitu. Dan apabila to be ini terjadi, saya pribadi mau bilang ini duet ibarat duet kereta cepat Shanghai Maglev. Wah, itu cepat banget, kereta tercepat hari ini di dunia. Atau kalau dalam konteksnya kita sedang memerangi kebodohan, memerangi ideologi tertentu yang mengancam bangsa ini, duet ini bisa dibilang sebagai duet rudal sarmat. Tepat sasaran, daya hancurnya, daya ledaknya luar biasa. Khusus yang karena memang jadi mau tamirin nanti PWNU, PCNU untuk insyaf bahwa 5 tahun ini PBNU itu bisa dibilang stuck dan diakhiri dengan polemik antara komisaris utama versus direktur utama. Kita sudahi itu. Kita sudahi. Kita moving forward. Kita maju melesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Sua TV, malam ini kita mengupas tentang sosok Kiai Said Agil Siroj dan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini mencuat duet ini, perbincangan di WhatsApp grup, kemudian di medsos, dan juga wacana ini di arus bawah itu begitu kencang. Nah, kita mencoba sekarang ini kebutuhan apa sih Rois Am dan Ketua Umum PBNU di abad kedua ini. Bahwasanya sekarang PBNU ada konflik yang belum terselesaikan, artinya ini menjadi PR besar buat pengurus PBNU selanjutnya. Pertama, harus mampu melakukan konsolidasi. Yang kedua, mampu memiliki trust atau kepercayaan dari publik dan juga kepercayaan khususnya dari umat. Yang selanjutnya tentu tentang kapasitas keilmuan dan integritas, sehingga NU di abad kedua ini membentuk sebuah peradaban dan juga menjadi sebuah tauladan, memberikan sebuah kontribusi terhadap bangsa dan negara. Baik, secara virtual ada Gus Rokiul Syam. Ini calon doktor mahasiswa S3 di London, Pak Iso. Inggris. Waalaikumsalam. Asli Cirebon ini. Nanti akan mengulas tentang bagaimana sih kebutuhan PBNU selanjutnya. Kemudian nanti ada Dr. Kiai Haji Ubadillah Tamamunzi dan juga Kiai Haji Mukti Ali Al-Kusyairi. Beliau lulusan Al-Azhar Kairo dan juga mantan ketua LBM PWNU Jakarta. Tentu banyak sekali pemikiran-pemikirannya dan juga banyak juga buku atau karya yang beliau tulis. Baik, Gus Roki, sosok Kiai Said atau Buya Said Agil Siroj dan Kiai Marzuki Mustamar ini, menurut Anda, apakah mampu memberikan sebuah kebutuhan umat di tengah konflik PBNU sekarang ini? Monggo, Bus, pandangan Anda seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau pertanyaannya demikian, apakah mampu, sanggup? Secara pribadi, saya memandang tentu beliau berdua ini sanggup. Kalau kita pandang, tinjau dari beragam aspek yang sifatnya, misalnya aspek ideologis, fikroh an-nahdiyah, secara historis, secara kiprah, beliau berdua tentu saja tidak diragukan kapasitasnya, baik dari aspek keilmuan agama pesantren maupun keilmuan yang sifatnya umum. Misalnya Buya Said, kita tahu beliau profesor
dari Ummul Qura, pengalamannya solid. Kemudian Kiai Marzuki Mustamar memiliki background akademik yang mumpuni juga. Kalau tidak salah beliau dokter ya. Kita tidak meragukan kapasitas keilmuannya, apalagi keilmuan pesantrennya. Hanya mungkin kalau kita mengenal, memahami Kiai Marzuki Mustamar selama ini, beliau cenderung inward looking. Dalam arti beliau ngopeni, ngomong Nahdien ke dalam, internal gitu. Makanya beliau rajin berceramah keliling Indonesia, keliling daerah yang membawa misi-misi ke-NU-an. Kendati beliau sudah dipecat sebetulnya kan sebagai ketua PWNU Jawa Timur. Tetapi dengan melihat kecintaan beliau pada NU dan terus mendakwahkan fikroh an-Nahdiyah di mana-mana, itu bisa memberikan gambaran bahwa beliau punya komitmen, kapasitas untuk mengikat, mengkonsolidir jejaring jantung-jantung Nahdiyin di daerah. Jadi kalau kita petakan misalnya di antara kedua figur ini, baik itu dari segi struktur mungkin pasangan Rois Am dengan ketua umum, karakter Buya Said nantinya bisa outward looking, keluar, dan inward lookingnya untuk membenahi persoalan-persoalan di internal, menjahit jejaring-jejaring Nahdien yang mungkin terurai di tengah banyak polemik, entah itu tambang lah, polemik nasab ba'alwi lah, polemik apapun itu. Saya sih optimis terkait inward lookingnya itu oleh Kiai Marzuki Mustamar. Itu sebagai pengantar, Pak Yusuf. Ya, baik. Buya Said, ya selamat datang juga ke Abdillah Tamonji. Ya, juga ke Mukti Ali Kusyairi. Ya baik, secara spesifik Gus Rocky, ini Kiai Said Ya, ini kan sudah berpengalaman ini 2 periode, betul. ya. Mungkin bisa Anda lihat ini dari pengalaman 2 periode ini kontribusi terhadap NU seperti apakah? Apakah di situ ada gejolak, kemudian pemecatan, kemudian bagaimana juga tentang apa namanya tradisi intelektual di era Kiai Said? Oh, kalau saya pandang ini mungkin hanya sedikit ya pengetahuan saya mengenai kepemimpinan Buya Said ketika menjadi Ketua Umum PBNU. Dari segi diskursus akademik, saya melihat banyak sekali langkah-langkah progresif daripada kepemimpinan beliau di zamannya. Misalnya, untuk mengambil sedikit saja contoh, itu Muktamar Donohudan yang mana NU di situ menetapkan pembatalan nasab melalui tes DNA. Itu menurut saya progresif sekali. Artinya PBNU memang sangat terbuka terhadap perkembangan ilmu-ilmu saintifik, ilmu-ilmu alam, dan tidak hanya menggunakan pendekatan-pendekatan dari kutubut turas saja, yang mana selama ini sangat identik dengan Nahdlatul Ulama. Itu dari satu aspek ya, progresivitas di bidang akademik. Kemudian dari bidang diskursus wacana ke-NU-an yang terjadi secara keorganisasian misalnya, kita mengingat pada era beliau itu ada polemik nasional yang cukup menggemparkan, diantaranya kalau tidak salah berkaitan dengan Pilgub 2017 ketika Pak Ahok dipidana kemudian melalui undang-undang mengenai blasfemi ya, namanya pencemaran agama, penistaan agama. Nah, di situ kan sebetulnya terjadi pro kontra bahkan di kalangan internal Nahdien menyikapi hal tersebut. Tidak sedikit Nahdien yang mendukung gerakan yang memang sifatnya waktu itu mendukung Anies lah, dalam arti menyalah-nyalahkan Ahok dan bahkan mendukung demonstrasi 212. Sementara Buya Said itu kan anti sekali waktu itu dengan gerakan 212. Bilangnya kok itu tidur di masjid tapi Jumatan di jalan raya gitu kan, bahkan di lapangan, gimana mau sahnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di tengah polemik itu, terlepas waktu itu sebagian kaum Nahdien itu ada yang pro 212, pada akhirnya kan sadar, insyaf, oh ternyata benar yang dibilang oleh Buya Said itu, bahwa
gejolak politik yang saat itu terjadi dikapitalisir secara politik yang justru tidak menguntungkan warga NU sendiri, gitu kan. Nah, Buya Said memberikan kesadaran itu dan sampai akhir beliau tidak menjabat lagi ketum PBNU, polemik ini kan tidak berkelanjutan. Bahkan yang ada Nahdien itu insyaf bahwa oh iya ya betul yang dibilang Buya Said. Itu terbukti kalau kita lihat misalnya ada reuni 212 kemarin kan makin sepi ya, mungkin Nahdiennya banyak yang sadar juga akhirnya. Kira-kira begitu, Pak. Kalau berkaitan dengan Buya Said ya. Baik, pemirsa, bahwa duet ini dilihat adalah oleh sebagian orang sebagai duet duet yang ideal. Pertama, Kiai Said memiliki visi dan arah yang jelas. Kontribusi Kiai Said bagaimana dengan Islam Nusantara, kemudian menurunkan disiplin-disiplin keilmuan, termasuk juga banyaknya universitas di Unusia. Banyak beberapa universitas yang dibangun. Di situ juga ada jurusan sejarah peradaban Islam tentang Islam Nusantara. Nah, ini saya kira sebuah karya visi ke depan yang jelas bahwa NU dibawa kemana, bahwa NU tidak terlepas dari dialektika keilmuan dan visi keumatan. Sementara sosok Kiai Marzuki Mustamar adalah sosok yang tegas, sosok yang mengakar di akar rumput dan ideolog. Kalau saya menyebut itu Kiai Marzuki Mustamar adalah ideolog. Bagaimana dia tegas terhadap persoalan konflik diskursus nasab katakan. Kemudian juga dia tegas ketika berlawanan dengan kelompok-kelompok yang berseberangan terhadap ideologi NU. Sosok kedua ini diharapkan juga membawa perubahan, membawa kontribusi NU, kejayaan NU di abad kedua. Baik, Kiai Ubedillah, bagaimana ini duet ini? Apakah memiliki sebuah harapan besar bahwa NU akan lebih melesat di abad kedua jika sosok Kiai Said dan Kiai Marzuki Mustamar ini didapuk menjadi Rois Am, Kiai Said, kemudian Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua Umum PBNU. Silakan. Ya, sebetulnya saya terprovokasi oleh Kiai Ubed ini kan ya. Jadi tentang Islam Nusantara, saya menarik tentang Islam Nusantara. Ternyata memang benar itu ya bahwa turunan dari diskursus tentang Islam Nusantara memang implementasinya ada Unusia, jurusan Islam Nusantara, sejarah peradaban, dan itu betul-betul ya saya nikmati itu Ki Mukti bagaimana berbicara tentang Islam klasik, bagaimana peradaban Islam, bagaimana penetrasi Islam di abad-abad sebelumnya, dan juga nanti akan kita bahas itu bagaimana pola migrasi kaum bangsa Yaman atau Tarim ke Indonesia. Nanti saya tampilkan dengan sejarawan secara komprehensif. Baik, saya langsung ke Gus Rocky lagi. Gus Rocky, ini duet ini lagi-lagi di akar rumput ini sangat dirindukan, sangat dinantikan, tetapi memang tidak mudah untuk mengusung duet ini. Pasti ada kendalanya. Nah, bagaimana ini agar duet ini bisa dirasionalisasikan dan menjadi pilihan terbaik, terutama oleh PW dan PC. Nah, ini kan harus open minded gitu kan ya. Terutama PW dan PC yang memiliki suara itu. Apakah suara PW dan PC itu nanti akan sama dengan suara akar rumput atau sebaliknya berlawanan? Silakan Gus Rocky. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jadi tadi kalau soal kiprah, kemudian prasyarat, dan juga modal-modal sosial, modal-modal religius, spiritual, kedua sosok ini bisa dikatakan la roiba fih hudan lil nahdiyin. Clear itu. Bahkan jika memang ini kan persoalan sebetulnya to be or not to be kan. Terjadi atau enggak, kira-kira begitu. Dan apabila to be ini terjadi, saya pribadi mau bilang ini duet ibarat duet kereta cepat Shanghai Maglev. Wah, itu cepat banget, kereta tercepat hari ini di dunia.
Atau kalau dalam konteksnya kita sedang memerangi kebodohan, memerangi ideologi tertentu yang mengancam bangsa ini, duet ini bisa dibilang sebagai duet rudal sarmat. Tepat sasaran, daya hancurnya, daya ledaknya luar biasa. Karena memang ini kedua-duanya adalah tipe-tipe eksekutor. Sering turun ke daerah-daerah, bahkan Buya Said ke luar negeri kemarin habis dari London ceramah di sana, melakukan jejaring Muslim internasional, begitu kan. Keduanya itu punya watak eksekutif dua-duanya. Jelas kalau soal pinter ceramah mah tidak usah dipertanyakan lagi. Hanya tinggal nanti soal pemetaan syuriah tanfiziahnya yang mungkin ini akan jadi PR bagaimana menyusun secara strategis. Karena ini mungkin bisa masuk hambatan ya. Misalnya, kalau selama ini karakter syuriah itu adalah forum konsultatif, sementara tanfiziah itu forum eksekutif, to be honest, sejujurnya karakter Buya Said itu karakter eksekutif, alih-alih sekadar konsultatif. Ya, to be honest begitu. Tetapi bagaimanapun, poin plusnya adalah beliau seorang eksekutif. Ini soal strategis. Kemudian pertanyaan tadi, hambatan. Nah, ini berkaitan dengan hambatan yang real. Pertama, ini bersifat, semuanya bersifat tradisional sebetulnya. Apa tradisional ini? Tradisinya adalah, wabil khusus di Syuriah, biasanya mendahulukan kiai sepuh. Nah, dan kita tahu, ada kiai-kiai yang masih sepuh daripada Buya Said. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sifatnya lebih teknikal di muktamar. Apa itu? Tradisi ngongkosi para mu'tamirin. Jadi Pak Yusuf, Pak Kiai, ngapunten, pada bulan November saya bertemu langsung dengan Buya Said, di mana saya meminta beliau untuk ceramah di pesantrennya mertua saya di Sukabumi. Beres mau itu hasanah ceramah, kami ngobrol-ngobrol. Bahkan saya celetuk, Buya ayo PBNU gitu kan yang akan datang di muktamar. Buya Said itu jawabannya sederhana. Mungkin buat saya, asal tidak ada politik uang, tidak ada riswah, tidak ada tradisi seperti itu. Jadi tantangannya itu, ya. Yang kedua ini, mudah-mudahan tradisi ini di stop lah, ya. Nah, tantangan yang ketiga, kita juga harus waspada. Saya tidak ingin hiperbolis membesar-besarkan, tetapi betul tadi datanya bahwa 56,9% ini catatan Lembaga Survei Indonesia, orang Indonesia, penduduk Indonesia itu adalah warga NU. Jadi kemajuan Indonesia itu sangat bergantung dengan kemajuan NU. Tetapi tantangan global hari ini adalah muncul uncertainty kan, ketidakpastian global. Trump baru aja serang sana sini Venezuela, belum lagi katanya Greenland mau diambil. NU itu ada di konteks geopolitik ini. Jangan lupa, kendati kita tetap mengakar ke akar rumput masyarakat Nahdien yang tahlilan setiap malam Jumat Yasinan, tetapi dalam aspek geopolitik NU juga pemain global. Yang artinya di muktamar nanti kita harus mengantisipasi anasir-anasir ataupun intervensi yang mungkin datang dari luar. Karena pasti di dunia ini ada yang menginginkan Indonesia itu nggak maju. Kalau pengen Indonesia nggak maju, rusakin NU-nya, gembosin NU-nya. Gitu kira-kira. Kita harus hati-hati soal itu. Nah, penggembosan kekuatan NU ini, jangan lupa, NU memang hitahnya adalah ormas, organisasi sosial masyarakat. Tetapi aspek-aspek politik daripada NU jangan pernah dilepaskan. Karena lagi tadi secara elektoral 56,9%. Ya, NU ini punya suara. Kalau itu bisa menyatu tuh, betapa betul-betul terwujud kemajuan Indonesia ini sangat bergantung dengan NU-nya. Hanya saja ya lagi-lagi penggembosan itu selalu terjadi kan dari zaman dulu hingga sekarang. Sehingga NU ini tercerai-berai. Segala macam masuk. Nah, tantangan-tantangan semacam ini perlu kita rumuskan secara strategis. Ngapunten, berbicara NU tidak akan terlepas nanti soal siasah daripada NU juga. Siasah kiaiiyah, politik para kiai. Yang memang tidak melalui NU. Kalau secara linear yang misalnya melalui PKB. Ini nanti jadi PR. Karena kalau bangsa Indonesia mau maju, NU-nya mesti maju. Saya sih berpikir begitu. Jadi sekali lagi, duet ini la raiba fih, ya, hudan lin nahdiyin,
ibarat peluru rudal Sarmat atau kereta cepat maglev, tetapi tantangannya juga tidak main-main. Itu Pak Yusuf. Wow, luar biasa ini analisanya bahwa ini adalah kereta cepat, bisa penetrasi, menghantarkan umat, menjemput sebagai tantangan-tantangan di abad kedua. Tetapi memang jalan terjalnya itu kita tidak main-main. Pertama tentang ya di muktamar yang jelas PC dan PWNU itu memiliki kontribusi yang besar untuk memilihnya. Lagi-lagi kita sedang tidak membicarakan politik uang ketika ada muktamar, tetapi tadi yang menarik itu bagaimana ini kan ngongkosinnya. Iya, betul. Betul Ya itu real fenomena itu, itu. Pak Yusuf. Iya. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti PW dan PC itu memilih secara rasional Sure. bagaimana NU ke depan, memikirkan NU ke depan, bahwa realitas sekarang NU seperti ini yang kita rasakan. Nah, mudah-mudahan ini kita ketuk hatinya, PW dan PC yang mendapat suara itu memilih pemimpin NU ke depan secara rasional. Salah satu sosoknya adalah Buya Said atau Kiai Marzuki Mustama. Tetapi pilihan-pilihan yang lain tentu mungkin ada yang lebih baik. Saya langsung ke Kiai Budila. Bagaimana? Saya langsung ke Gus Rocky sebagai closing statement singkat dan padat seperti apa? Apakah duet ini cocok dan mampu mengatasi persoalan-persoalan di abad kedua NU? Silakan. Ya, sebagai penutup tentu saja duet ini sangat cocok. Seperti saya bilang tadi, ibarat kereta cepat atau peluru kendali yang tepat sasaran, kendati keduanya tidak, saya yakin, tidak bisa dikendalikan oleh anasir politik apapun. Jadi yang jelas nyampe itu ke tujuan. Kalau dua figur ini memimpin secara struktural PBNU, kalau secara kultural it is clear mereka sangat memimpin NU secara kultural. Dan menjadi sebuah seruan bagi kalangan Nahdliyin wabil khusus yang jadi muktamirin nanti PWNU, PCNU untuk insyaf bahwa 5 tahun ini PBNU itu bisa dibilang stuck dan diakhiri dengan polemik antara komisaris utama versus direktur utama. Kita sudahi itu. Kita sudahi. Kita moving forward. Kita maju melesat. Dalam konteks Indonesia harus maju. Kan udah dicanangkan 2045 Indonesia maju. Nah, NU adalah kawah candra di mukanya Indonesia maju ini. Bagaimana caranya melalui kepemimpinan yang baru nanti, diantaranya adalah dua figur yang kita bahas ini, PBNU, Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, menjadi Islam Indonesia yang jadi mercusuar peradaban Islam dunia yang memimpin di sektor perekonomian, teknologi digital, artificial intelligence, bahkan kalau perlu teknologi nuklir. Ini tinggal bicara aja dengan Pak Prabowo, dengan aliansi BRICS misalnya. Kemudian masalah kebudayaan juga, yang mana mesti kita menampilkan wajah kebudayaan Islam Nusantara, Islam Indonesia. Dan peran-peran teladan di dalam sistem sosial lain yang mungkin kita bisa bahas secara lebih kompleks. Itu saja sebagai penutup. Terima kasih, Pak Yusuf. Menambah singkat bisa, Mas Yusuf? Silakan, Ki Ubedillah. Ya, Oke. Terima kasih. NU bisa menggerakkan negara tanpa harus ditambang, Mas.